Pernah bayangin kalau dunia tiba-tiba berhenti pakai dolar buat dagang? Kedengerannya kayak teori konspirasi ya. Tapi tunggu dulu, karena pada 26 Mei 2025, tanpa satu peluru pun, China melakukan langkah diam-diam yang bisa jadi game over buat dominasi ekonomi Amerika. Oke, kita rewind sedikit. Saat Amerika masih sibuk debat tarif, inflasi, dan pemilu, China mengeluarkan satu perintah ke bank-banknya. Stop transaksi pakai dolar. Nggak heboh, nggak ada pengumuman besar-besaran. Tapi efeknya, gila. Secara teknis, Bank Rakyat China, alias PBOC, naikin rasio minimum penggunaan renminbi buat transaksi lintas negara dari 25% ke 40%. Artinya, setiap transaksi lintas negara yang biasanya pakai dolar, sekarang wajib 40%-nya pakai yuan. Kalau kamu mikir ini cuma formalitas, pikirkan lagi. Nilai perdagangan global yang terdampak dari aturan ini lebih dari 6,1 triliun dolar tiap tahun. Dan bank-bank yang melawan, siap-siap kena sanksi langsung dari Beijing, termasuk penurunan peringkat yang bikin mereka kesulitan akses modal. Ini bukan soal gengsi, ini soal kuasa. Dan China nggak main-main. Apa yang bikin lebih mengejutkan, saat Amerika, tepatnya di Forum Keuangan Global, nuntut China buat nurunin ekspor dan fokus konsumsi domestik, jawaban Beijing malah sebaliknya. Kami akan ekspor lebih banyak, tapi pakai aturan kami sendiri. Boom, garis merah ditarik. Sekarang coba bayangin dunia dagang tanpa dolar. Negara-negara mulai beli minyak, baja, sampai mesin-mesin berat, tanpa menyentuh satu lembar pun dolar Amerika. Ini bukan lagi perang dagang, ini pemberontakan finansial global. Dan ya, China tahu persis apa yang mereka lakukan. Langkah ini bikin banyak negara di Afrika, Timur Tengah, bahkan Amerika Latin berpaling. Kenapa? Karena sistem yang ditawarkan China lebih gampang, lebih murah, dan ini yang paling penting, bebas dari pengawasan Washington. Mau dagang tanpa takut disangsi? Pakai yuan, sesimpel itu. Sementara Amerika masih ngarep dunia tetap pegang dolar, China sudah bikin sistem sendiri, termasuk sistem pembayaran antar bank lintas negara, CIP, yang sekarang dipakai lebih dari 60 negara. Nggak heran volume transaksi lewat CIP melonjak 27% dibanding tahun lalu. Bayangin kamu lagi di Johannesburg, Afrika Selatan. Kamu mau beli genset buat proyek. Label harganya bukan dolar Amerika Serikat, tapi yuan. Ini bukan khayalan. Ini realita yang sudah terjadi sejak awal 2025. Dan ini bukan cuma soal angka di layar. Ini ngubah segala hal, harga, tarif, arus uang, sampai kontrol ekonomi. Saat negara-negara makin banyak pakai yuan, artinya makin sedikit kebutuhan akan dolar. Efek dominonya, obligasi pemerintah Amerika mulai ditinggalin. Bahkan menurut data Bloomberg, kepemilikan institusi Asia atas hutang Amerika turun 12% hanya di kuartal pertama 2025. Sementara itu, bank sentral negara seperti Afrika Selatan dan Iran mulai nambah cadangan yuan mereka. Sudah nggak percaya lagi sama jaminan stabilitas dolar. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi diam-diam? Kenapa China nggak ngumumin besar-besaran? Karena ini strategi. Ini bukan soal menang cepat. Ini soal bikin sistem alternatif yang cukup stabil sampai akhirnya jadi pilihan utama. Amerika bisa naikin tarif setinggi 145% seperti yang dilakukan Trump awal 2025. Tapi hasilnya, produsen China malah makin agresif ekspor. Bahkan alat berat mereka sekarang ngebanjiri pasar Afrika dan Asia Tenggara, ngalahin pesaing global sampai 50% lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Karena produksi masif, efisiensi logistik, dan kontrol penuh atas mata uang mereka sendiri. Dan yang paling penting, bukan cuma murah, tapi kontraknya dalam yuan. Jadi barang China jadi lebih efisien dan lebih aman dari risiko tarif dolar. Sekarang kita lihat strategi besarnya. Di balik semua ini, China nggak sekadar pengen jadi pusat manufaktur. Mereka lagi ngeset panggung untuk dominasi keuangan. Saat perdagangan makin banyak pakai yuan, uang yang tadinya muter ke Wall Street sekarang balik ke Beijing. Bahkan Goldman Sachs ngitung, kalau perdagangan dalam yuan naik 10% lagi, permintaan aset China bisa naik 12%. Itu berarti makin banyak modal asing yang pindah,
makin banyak yang ngelirik pasar China, dan makin susah buat Amerika mempertahankan perannya sebagai pusat keuangan global. Dan ketika semua mata tertuju pada yuan sebagai pengganti dolar, langkah selanjutnya dari Beijing justru jauh lebih radikal. Integrasi mata uang digital mereka, ACNY, ke dalam kontrak perdagangan lintas negara. Inilah babak kedua, bukan cuma mengurangi ketergantungan pada dolar, tapi menghilangkannya dari sistem sama sekali. Dengan meluncurkan jaringan settlement otomatis berbasis blockchain yang terhubung ke sistem CIP, China mengubah cara uang berpindah lintas batas. Proses yang dulunya memakan waktu beberapa hari, kini diselesaikan dalam hitungan menit. Tanpa perantara, tanpa keterlambatan akibat regulasi internasional yang dipimpin Amerika. Menurut laporan Financial Times, sistem ini kini berjalan di 14 zona perdagangan eksperimental. Masuk pelabuhan strategis di Urumqi, Shenzhen, dan pelabuhan laut dalam di Djibouti. Artinya pembayaran tidak hanya lebih cepat, tapi juga sepenuhnya tertutup dari pengawasan finansial barat. Yang bikin merinding, banyak kontrak besar, terutama di sektor energi dan infrastruktur, yang sudah disusun dengan klausul eksklusif ACNY. Negara seperti Uni Emirat Arab dan Mesir misalnya, menyetujui penyelesaian proyek mereka langsung melalui dompet digital pemerintah China. Jadi bukan hanya mengganti mata uang, tapi mengganti sistem. Ini membuat satu pertanyaan jadi mendesak. Jika China bisa mengatur siapa yang bisa atau tidak bisa menggunakan sistem ini, siapa yang sebenarnya sekarang memegang kendali atas aliran uang dunia? Amerika selama puluhan tahun mengandalkan sistem keuangan global sebagai alat politik. Tapi dengan sistem alternatif ini, sanksi finansial Amerika mendadak kehilangan taring. Dulu, negara seperti Iran atau Venezuela harus bergulat dengan blokade dolar untuk melakukan perdagangan. Sekarang, mereka tinggal geser ke jalur digital milik Beijing, bebas sanksi, bebas tekanan. Liu Daliang dari Departemen Bea Cukai China menyebutnya sebagai rekonstruksi alur nilai global. Tapi ini bukan sekadar jargon teknokrat. Ini upaya sistematis untuk menulis ulang peta ekonomi internasional. Dan saat mata uang digital China makin luas digunakan, negara-negara lain ikut tertarik. Karena siapa yang tidak mau transaksi cepat, murah, dan bebas politik? Sekarang lihat datanya. Per kuartal pertama 2025, lebih dari 40% perdagangan BRICS dengan China sudah diselesaikan dalam yuan. Tapi itu bukan angka paling mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa lebih dari 12% dari itu sudah menggunakan ACNY. Artinya, bukan hanya dominasi dolar yang digoyang, tapi juga dominasi sistem pembayaran internasional seperti SWIFT dan CHIPS, yang selama ini jadi tulang punggung pengaruh Amerika. Dan efek domino pun mulai kelihatan. Banyak negara Asia Tenggara kini membangun sistem integrasi pembayaran langsung ke Beijing, melewati rute lama yang dikendalikan oleh lembaga keuangan barat. Bahkan, menurut laporan Reuters, Bank Sentral Indonesia tengah menguji settlement lintas batas berbasis yuan digital untuk perdagangan komoditas strategis seperti nikel dan batu bara. Sekarang bayangkan ini dalam skala penuh. Dunia di mana transaksi minyak tidak hanya tidak memakai dolar, tapi juga tidak melibatkan satupun institusi barat. Dunia di mana akses ke pasar keuangan tidak lagi bergantung pada New York atau London, tapi pada Beijing dan ekosistem digitalnya. Bahkan Goldman Sachs sudah mengkalkulasi potensi dampaknya. Menurut mereka, setiap kenaikan 10% dalam penggunaan ACNY dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap obligasi pemerintah Amerika sebesar 210 miliar dolar per tahun. Bukan karena krisis, tapi karena relevansi yang pudar. Tapi strategi Beijing tidak berhenti di sana. Langkah berikutnya, menyatukan harga komoditas global dengan sistem keuangannya sendiri. Saat ini, kontrak minyak mentah sebagian besar masih ditentukan di pasar seperti NYMEX atau ICE. Tapi bocoran internal dari pertemuan BRICS Plus menyebutkan rencana untuk membentuk platform harga minyak yang berbasis di Asia dan didenominasikan dalam yuan digital. Jika rencana ini berhasil, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, harga komoditas strategis tidak ditentukan oleh dolar, dan itu akan menjadi pukulan fatal terhadap status mata uang cadangan dunia yang selama ini dimiliki greenback.
Maka, yang tadinya hanya terlihat sebagai perubahan teknis soal rasio transaksi, kini berubah jadi manuver geopolitik besar-besaran. Dan celakanya bagi Amerika, mereka tidak hanya menghadapi hilangnya dominasi mata uang, mereka juga kehilangan narasi. Dulu, dolar bukan cuma alat transaksi, ia adalah simbol stabilitas, jaminan sistem. Tapi sekarang, dunia mulai melihat bahwa stabilitas juga bisa hadir lewat alternatif. Lewat sistem yang tidak mengancam dengan sanksi, tidak mengintervensi kebijakan domestik, dan tidak menggantungkan akses pada kerelaan politik Washington. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah dolar akan kehilangan dominasinya? Pertanyaannya adalah, berapa cepat? Di sisi lain, pasar mulai bereaksi. Wall Street sudah mencatat aliran keluar modal dari surat utang Amerika sebesar lebih dari 300 miliar dolar sejak awal tahun, menurut pelacak Bloomberg. Dan itu baru awal. Karena jika tren ini terus berlanjut, maka yield akan naik, biaya pinjaman pemerintah Amerika akan meroket, dan tekanan terhadap ekonomi domestik akan makin berat. Sementara itu, aset-aset China mulai terlihat lebih menarik. Karena dengan setiap kontrak dalam yuan, Beijing tidak hanya mendapatkan kontrol lebih besar atas arus modal, tapi juga membangun kepercayaan investor terhadap kestabilan sistemnya. Dan dengan pasar domestik sebesar 1,4 miliar jiwa, Beijing bisa menjanjikan satu hal yang tidak bisa diberikan Washington. Pertumbuhan jangka panjang tanpa harus berurusan dengan politik luar negeri Amerika. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi jika sistem ini juga mengadopsi AI dalam pengawasan dan alokasi kredit lintas negara. Bukan lagi cuma tentang perdagangan dan mata uang. Ini tentang jaringan algoritmik yang bisa menentukan proyek mana yang layak didanai, negara mana yang aman untuk investasi, dan wilayah mana yang akan jadi pusat ekonomi berikutnya. Semua tanpa melibatkan dolar atau bahkan Bank Dunia. Dan inilah mimpi besar Beijing, menciptakan arsitektur keuangan yang sepenuhnya independen, efisien, dan tak tersentuh oleh Barat. Dalam banyak hal ini bukan lagi soal ekonomi, ini ideologi. Dunia mulai terbagi bukan antara tim Barat dan tim Timur, tapi antara sistem terbuka yang lama dan sistem tertutup yang baru, yang dijalankan dengan algoritma, blockchain, dan mata uang digital berdaulat. Dan ketika banyak negara berkembang melihat hasil nyata dari sistem ini, kontrak murah, pembiayaan cepat, tanpa sanksi dan integrasi AI, mereka tidak lagi tertarik pada demokrasi pasar bebas versi Washington. Mereka tertarik pada hasil, pada pertumbuhan, pada kestabilan, dan Beijing menawarkan semua itu. Jadi kalau kamu masih berpikir dominasi dolar hanya soal siapa yang mencetak uang paling banyak, kamu belum melihat babak selanjutnya. Karena yang dipertaruhkan sekarang bukan hanya mata uang, yang dipertaruhkan adalah siapa yang punya hak untuk mendefinisikan ekonomi dunia di abad ke-21. Dan jika tren ini berlanjut, maka sejarah akan mencatat 26 Mei 2025 bukan cuma hari ketika yuan naik panggung, tapi hari ketika dolar mulai turun dan tidak pernah naik lagi. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih, sampai jumpa di halaman berikutnya.